Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Saya akan membahas beberapa hal terkait mekanisme pasar yang terdiri dari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain itu, saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah. Ingin tahu bagaimana pembahasannya? Yuk, kita simak pembelajaran kali ini. Materi pertama yaitu mekanisme pasar. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait permintaan atau demand. Permintaan apa sih? Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Sehingga, kalau kita berbicara terkait dengan permintaan, kata kuncinya itu adalah konsumen. Di sini, kita berada pada sudut pandang konsumen. Ingat ya, konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika kita sebagai seorang konsumen ingin membeli suatu barang, pasti akan memperhatikan harga terkait dengan barang tersebut kan? Yang kedua, harga barang pengganti. Ketika kita ingin membeli beberapa jenis barang, pasti kita akan memperhatikan barang yang lain. Mana nih yang kira-kira barang yang akan kita beli terlebih dahulu terkait dengan keterbatasan dana yang kita miliki. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Ketika pendapatan kita semakin banyak, maka berbagai macam permintaan akan dapat terpenuhi. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu negara, maka permintaan akan barang pun semakin banyak. Dan yang terakhir, perkiraan harga di masa yang akan datang. Ketika harga di masa mendatang akan lebih murah, maka di masa sekarang kita akan membeli barang tersebut lebih sedikit. Selanjutnya, hukum dan fungsi permintaan. Hukum permintaan. Ketika harga sebuah barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harga sebuah barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Dapat kita pahami dari hukum permintaan tersebut bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta adalah berbanding terbalik. Karena hubungannya berbanding terbalik, maka apa fungsinya? Dalam permintaan, maka P-nya positif akan menjadikan Q-nya negatif di sisi atau ruas yang berbeda. Contohnya, Q sama dengan A min BP. Q-nya positif dan P-nya negatif di ruas yang berbeda. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Ketika harga sebuah barang naik, maka permintaan akan turun dan sebaliknya, jika harga sebuah barang turun, maka permintaan akan naik. Sehingga, jika kita tarik dari titik ini, maka akan membentuk kurva permintaan, yaitu melereng dari kanan atas ke kanan bawah atau disebut slope negatif. Selanjutnya, subbab kedua dari mekanisme pasar yaitu penawaran atau suplai. Penawaran. Penawaran adalah jumlah
barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sudut pandang yang harus kita gunakan adalah sudut pandang produsen atau penjual. Oke. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang tersebut. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, teknologi produksi. Yang kelima, prediksi harga di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Selanjutnya, hukum dan fungsi penawaran. Hukum penawaran. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Sehingga dapat kita pahami dari hukum tersebut jika hubungan antara P dan Q itu berbanding positif atau berbanding lurus. Karena berbanding lurus, maka fungsinya ketika P positif, Q akan positif di ruas yang berbeda. Contohnya, Q sama dengan A plus BP. Ketika Q-nya positif, maka di ruas yang berbeda P-nya akan positif. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Karena dilihat dari hukum penawaran tersebut, kita dapat menghubungkan titik-titik tersebut dari kiri bawah ke kanan atas dan slope-nya positif. Kemudian, yang ketiga dari mekanisme pasar yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana terjadinya keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan yang ditawarkan pada tingkatan harga, atau harga yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Syarat terjadinya keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Selanjutnya, kurva equilibrium. Kurva equilibrium merupakan grafik yang menggambarkan titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita langsung lihat aja ya kurvanya. Oke. Kurva equilibrium terjadi ketika ada titik potong antara kurva demand dan kurva supply. Jika ditarik garis ke samping, maka akan terdapat PE atau harga keseimbangan. Dan jika ditarik garis ke bawah, maka akan didapat QE atau jumlah barang equilibrium. Dapat kita lihat terdapat segitiga di atas PE. Segitiga tersebut merupakan premi konsumen atau keuntungan yang didapatkan oleh konsumen. Sedangkan segitiga yang di bawah merupakan premi produsen atau keuntungan yang didapat oleh produsen. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang pertama adalah harga dasar atau minimum. Kebijakan harga minimum, kebijakan ini terjadi karena harga pasar terlalu rendah. Maka ketika kebijakan ini ditetapkan, maka kebijakan harga minimum ini berada di atas harga pasar. Maka seolah-olah harga pasar akan naik dari harga pasar menjadi P minimum. Maka ketika harga tersebut menjadi naik, pihak yang diuntungkan adalah pihak produsen. Dan yang akan terjadi adalah
excess supply atau barang yang ditawarkan akan lebih banyak dari barang yang diminta. Kebijakan yang kedua adalah harga tertinggi atau maksimum. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk melindungi konsumen. Kenapa untuk melindungi konsumen? Karena kebijakan harga maksimum ini memaksa harga untuk mentok atau pas sampai di situ saja, tidak boleh naik lagi. Hal ini dilakukan karena harga pasar terlalu tinggi sehingga harganya diturunkan. Dampak yang terjadi adalah kuantitas barang yang diminta akan lebih besar dibandingkan kuantitas barang yang ditawarkan atau excess demand. Cukup sekian pembahasan kali ini terkait mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.